Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gento Setiawan dari kelas 4F dengan NPM 233510663. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi UAS dari pemrograman berbasis komputer. Untuk di sini studi kasus yang saya ambil adalah sistem informasi akademik, yang dimana kenapa saya mengambil studi kasus ini karena saya sebagai mahasiswa sering berinteraksi dengan yang namanya sistem akademik. Contohnya saya di Universitas Islam Riau sering menggunakan yang namanya Sikat dan Cerdas. Oke, untuk latar belakangnya, sistem informasi akademik ini merupakan tulang punggung administrasi digital di industri pendidikan modern. Sistem ini mempermudah pengolahan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan proses kartu rencana studi. Untuk pengembangan Sikat ini, Sikat yang responsif dan interaktif menggunakan teknologi front-end modern seperti Vue.js dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan bagi admin maupun mahasiswa. Dan proyek ini saya buat untuk membangun sebuah prototipe usahakan sebagai single page application yang cepat dan efisien. Nah, untuk beberapa fitur yang saya gunakan yaitu ada Vue.js, yang dimana Vue.js ini merupakan kerangka kerja JavaScript progresif yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna UI. Vue dirancang agar dapat diadopsi secara bertahap dan mudah diintegrasikan dengan proyek lain. Dan yang selanjutnya saya menggunakan Pinia. Pinia ini sebagai library yang ada di Vue.js. Pinia juga berfungsi sebagai wadah untuk suatu data yang dibagikan ke seluruh komponen aplikasi. Seperti contohnya ada status login pengguna atau daftar mahasiswa. Selanjutnya saya menggunakan Vue Router, yang dimana Vue Router ini memungkinkan untuk membuat sebuah website dengan single page dengan navigasi antar halaman tanpa perlu memuat ulang seluruh halaman dari server. Selanjutnya sini saya menggunakan Axios, merupakan pustaka klien HTTP berbasis Promise yang digunakan untuk melakukan permintaan data dari aplikasi browser ke API. Selanjutnya di sini ada JSON Server, ya adalah memungkinkan pembuatan API RESTful palsu atau hanya dengan menggunakan sebuah file JSON. Sangat berguna untuk membuat prototipe pengembangan front end tanpa menggunakan backend yang siap. Di sini ada arsitektur dan alur data dari program yang saya buat. Di sini misalnya ada pengguna, admin, atau mahasiswa. Selanjutnya akan ditujukan kepada aplikasi VJS Frontend, menangani semua interaksi di browser, menggunakan pilihnya untuk menyimpan data login, menggunakan filter untuk berpindah halaman, permintaan data menggunakan Axios. Selanjutnya disambungkan ke API server, menerima perintah dari aplikasi Vue.js. Misalnya contohnya di sini ada mengambil data mahasiswa atau menambahkan dosen baru. Selanjutnya membaca dan menulis data. Selanjutnya data tersebut akan dituliskan ke database file palsu atau di sini ada file DB.json yang yaitu tempat untuk data disimpan secara fisik. Nah, untuk penjelasannya yaitu pertama, pengguna baik itu admin atau mahasiswa berinteraksi dengan aplikasi Vue.js yang berjalan di browser. Ketika pengguna melakukan sesuatu, misalnya mengklik simpan, aplikasi Vue akan menggunakan Axios untuk memberi permintaan data ke API server. API server yang dalam proyek ini akan mensimulasikan dengan JSON server akan menerima permintaan tersebut. Terakhir, API server akan membaca atau menulis data ke dalam file di JSON yang berfungsi sebagai database kita. Selanjutnya ada pun beberapa fitur utama yaitu autentikasi berbasis peran. Di sini untuk aplikasi saya sendiri memungkinkan untuk dua peran yaitu ada admin dan mahasiswa. Admin di sini sebagai yang mengelola data, untuk mahasiswa dia pengguna biasa. Selanjutnya ada manajemen data, growth. Antara admin dan mahasiswa bisa mengolah data. Untuk admin bisa mengolah data mahasiswa dan dosen, sedangkan untuk mahasiswa bisa mengolah data untuk KRS mereka. Selanjutnya ada sistem akademik mahasiswa, yaitu ada dashboard personal yang dimana akan menampilkan info tentang mahasiswa tersebut, semester berapa dia sekarang, dan isi dari KRS dia. Selanjutnya di situ ada pengisian kartu rencana studi juga.
Selanjutnya di sini ada demo aplikasi sebagai peran admin. Nah, untuk di admin di sini ada dashboard. Dashboard ini untuk menampilkan ringkasan data yang ada di aplikasi tersebut. Misalnya di situ ada total mahasiswa ada 1, total dosen ada 6, dan total mata kuliah ada 17. Nah, selanjutnya untuk admin di sini ada menu mahasiswa, yang dimana di sini untuk uh, mengelola data mahasiswa. Admin dapat menambah, mengedit, menghapus, dan memfilter data mahasiswa. Contohnya di situ ada tahun angkatan, yang di situ bisa difilter angkatan berapa yang akan ditampilkan. Nah, untuk akun yang dibuat login mahasiswa adalah ketika nanti admin menginputkan yang namanya NIM, di situ akan otomatis tersebut akan menjadi username dan password. Selanjutnya di sini admin juga bisa memanajemen dosen, sama seperti manajemen mahasiswa tadi. Admin dapat melakukan tambah, edit, hapus untuk data dosen, dan untuk menetapkan mata kuliah yang diampu oleh setiap dosen. Selanjutnya di sini ada demo aplikasi untuk peran mahasiswa. Nah, untuk mahasiswa di sini juga ada dashboard, yang dimana tadi dashboard ini akan menampilkan status mahasiswa tersebut, ada nama, NIM, eh, jurusan, mahasiswa aktif atau tidak, semester saat ini, dan SKS yang diambil. Selanjutnya ada untuk pengisian KRS. Di sini untuk pengisian KRS akan digolongkan seperti misalnya kan mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa semester 4, maka mahasiswa tersebut bisa mengisi mata kuliah yang ada di semester genap, contohnya semester 2, 4, 6, dan 8. Nah, jika mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa semester ganjil, maka hanya bisa menginputkan mata kuliah semester 1, 3, 5, dan 7. Kesimpulan dari proyek ini adalah proses Siaka berhasil dibangun sesuai dengan tujuan, terdapat fitur cloud, dan KS telah diimplementasikan dengan baik. Aplikasi berjalan sebagai single page application yang responsif. Untuk saran dan pengembangan adalah migrasi ke backend dan database yang sungguhan, dan mengimplementasikan fitur ubah paspor, menambah modul lain seperti keuangan, e-learning, dan lain-lain. Nah, di sini mungkin saya akan melakukan simulasi untuk webnya tersendiri. Sini terminal, VM, terus share. Sini untuk menjalankan localhost. Selanjutnya kita bisa menekan run untuk websitenya sendiri, npm run ya. Oke, ini login terakhir. Nah, untuk yang pertama itu tampilannya akan menjadi seperti menu login ini. Nah, untuk menu login ini di sini ada yang nama store untuk authorize, yang dimana ini untuk memilih agar sistem dapat membaca apakah yang login itu sebagai admin atau mahasiswa. Selanjutnya, misalnya di sini kita login sebagai admin. Nah, untuk bagian admin sini seperti yang ada di PPT tadi. Untuk admin ada dashboard, mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Nah, untuk dashboard menampilkan sedikit jumlah seperti total mahasiswa, total dosen, dan total mata kuliah. Untuk di mahasiswa, di sini admin dapat melakukan edit. Nah, di sini misalnya editkan nama, berubah, data mahasiswa berbagai, kita lihat, nah namanya akan berubah. Selain itu, mahasiswa admin juga dapat membuat hapus. Nah, di sini juga admin dapat menambahkan misalnya nomor induk mahasiswa, kita buat 21 10 21 35 10 563.
Nama lengkapnya. Nah, ketika si admin ini memberikan NIM untuk mahasiswa tersebut, maka otomatis akan meng-create sebuah username dan password agar mahasiswa tersebut dapat login. Nah, untuk sistem angkatan ini diambil dari 2 digit NIM. Misalnya di sini ada 23, maka mahasiswa tersebut merupakan angkatan 2023. Misalnya NIM-nya tersebut adalah 21, maka mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa angkatan 21. Kayaknya di sini juga ada fitur dosen, sama seperti tadi. Dosen di sini dapat mengedit, misalnya kan awalnya tadi Bapak Iwan ini bisa mengampu mata kuliah jaringan komputer dan arsitektur komputer. Di sini kita rubah saja untuk Bapak ini bisa desain algoritma dan basis data. Nah, nah mata kuliah yang diampu Bapak tersebut akan berubah. Di sini juga bisa menambahkan dosen. Untuk mata kuliah di sini belum bisa apa-apa. Selanjutnya, misalnya kita di sini akan login sebagai mahasiswa 21351053. Jadi kita inputkan aja seperti name mahasiswa yang baru di input tadi. Nah, untuk situ untuk mahasiswa yang namanya Ginda Setiawan di sini akan bisa login dan ada menu dashboard, KRS, dosen, dan mata kuliah. Nah, untuk menu dashboard di sini untuk mahasiswa seperti tadi dapat menampilkan KRS. Yang di KRS ini misalnya kita dapat menghapus mata kuliah yang gagal, yang tidak jadi kita ambil. Misalnya sini kecerdasan buatan kita tidak jadi mengambil, baru rekayasa perangkat lunak kita tidak jadi mengambil. Nah, maka di sini untuk SKS-nya akan berkurang. Untuk dosen di sini mahasiswa dapat mengecek dosen mana saja yang mengambil mata kuliah. Untuk mata kuliahnya di sini mahasiswa juga dapat mengecek mata kuliah per semester. Nah, mungkin itu saja untuk yang aplikasinya. Nah, untuk yang di struktur kode ini, di sini saya ada main CSS untuk sebagai tampilan utamanya. Terus ada dosen form yang dimana tadi untuk mengisi data dosen baru. Dan untuk sistem form sama seperti tadi untuk menambahkan mahasiswa baru. Untuk listnya tadi untuk menampilkan nama mahasiswa sesuai angkatan. Nah, untuk routernya di sini ada banyak sekali ya. Di sini seperti ada login view, dashboard admin view, dashboard mahasiswa view, student edit view, dosen informatika, mata kuliah. Untuk store pinnya di sini ada author, dosen store, KRS store, mata kuliah, dan student store. Dan sini untuk tampilannya ada dashboard, seperti tadi ada tampilan login. Nah, ini untuk DB-JSON-nya sebagai database palsu ya, bukan backend yang asli. Maka data-data yang akan dimasukkan tadi akan masuk ke DB-JSON. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait proyek saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.